Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa orang qala yang membaca atau yang berkata, indal azani, ketika azan, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan, marhaban selamat datang, bil qailina, tapi gitu aja dan bacanya ketika azan, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholati wa ahlan. Kita baca itu. Kataballahu, maka menulis Allah, lahu baginya siman, orang yang berkata tadi di ketika azan, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholati wa ahlan, maka menulis Allah lahu baginya, bagi itu siman, alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Jadi Allah tulis tuh 1000 kebaikan dengan dia mengucap marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholati wa ahlan, wa maha anhu alfa sayyiatin, dan menghapus Allah anha dari siman, dari itu si orang yang membaca marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan, itu menghapus Allah alfa sayyiatin, 1000 kejelekan. Jadi kejelekannya itu Allah hapus. Wa rafa'a, dan mengangkat Allah lahu bagi itu siman, dan mengangkat Allah baginya siman alfa darajatin, 1000 derajat. Jadi derajatnya Allah angkat, Allah taikkan dengan ucapan marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholati wa ahlan, marhaban selamat datang bis sholawati, dengan sholat, wa ahlan, dan keluarga sholat, artinya orang yang suka ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adana walam yakul misla ma qala al muadzinu, man sami'a, siapa orang yang mendengar al adana, akan azan, walam yakul, dan tidak membaca, misla, seperti maqala, apa yang dikata al muazinu, oleh muazin. Umpamanya ya, yang azan Allahu akbar, Allahu akbar, yang dengar mengikut Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, yang mendengar asyhadu an la ilaha illallah,
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya sama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bacanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu yang mendengar azan tidak membaca seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Fa innahu, maka sesungguhnya orang itu yumna'u, dicegah. Maka sesungguhnya orang itu yumna'u, akan dicegah atau dilarang, minas sujudi, daripada sujud, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Nanti itu orang yang tidak mendengar azan dan tidak menjawab, itu nanti dia itu dilarang sujud, nggak boleh pada hari kiamat. Ijazah jadal muazzinuna, apabila bersujud orang yang azan. Jadi ketika ada yang azan itu nanti dia sujud, dan orang yang mendengar tapi tidak mengucapkan apa yang diucapkan muazin, maka tidak boleh sujud. Ini dalam hadis yang lain, ketika mendengar panggilan sholat kemudian tidak mengucapkan apa yang diucapkan muazin, nah itu sama yang meriwayatkan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmizi, dan Ibnu Majah. Jadi kalau mendengar, ya sunnah menjawab azan. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu, ada 3 kelompok. Salah satu, ada 3 kelompok. Fi zillil arsy, di dalam naungan arasy. Fi zillil arsy, di dalam naungan arasy. Artinya naungan itu sesuatu yang bisa membuat teduh. Yaumul lazila, di hari lazila yang tidak ada naungan, illa zilluhu, kecuali naungan Allah. Jadi ada 3 kelompok, ada 3 orang yang nanti tidak mendapatkan naungan dari Allah. Ya. Karena naungan yang, ya kalau nanti itu kan kayak matahari itu kan itu jaraknya sekitar 1 meter dari kepala kita. Itu sangatnya panas. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah, naungan Allah. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Ini pemimpin yang adil. Ini nanti kalau dia jadi pemimpin, dia adil, nanti akan mendapatkan naungan Allah. Tapi kalau pemimpinnya nggak adil, nanti dia tidak akan mendapatkan naungan dari Allah. Yang kedua, wa muazzinun hafizun, orang yang tukang azan, hafizun, yang memelihara waktu. Nah, jadi ketika dia
belum waktunya 5 menit dia udah ada di tempat. Selalu dijaga tuh sholat 5 waktu. Begitu teng-teng masuk sholat, dia azan. Nah ini nanti akan mendapatkan naungan dari Allah. Makanya orang azan itu balasannya surga karena mengajak, memanggil. Ya, contohnya Bilal bin Rabah, sahabat Nabi itu udah di surga. Nah, ini. Dan yang ketiga, orang yang mendapatkan naungan Allah. Wa qari'ul Qur'ani, orang yang membaca Quran. Ini dapat naungan dari Allah. Orang yang membaca Quran. Yaqra'u, dia membaca bi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam, mi'atai ayatin, 200 ayat. Nanggung gak? Satu malam 200 ayat. Bukan pas ngaji doang. Nah, 200 ayat tiap hari, tiap malam. 200 ayat. Nah ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Ini 3 kelompok yang ini kira-kira bisa nggak? Nah, salah satu dah. Ya, Imam Adil kayaknya belum. Ya, mudah-mudahan kita nanti jadi imam yang adil. Kalau kita jadi imam, contohnya di pemerintahan kita bekerja harus adil. Kalau muazin nggak ada perempuan, yang ada laki-laki. Yang ketiga bisa juga masuk. Kenapa? Karena membaca Al-Quran. Nah, tiap malam tuh baca 200 ayat. Insya Allah nanti akan mendapatkan naungan dari Allah. Tinggal al-babu tasi'u fi fadilati sholati jamaati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil